Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman, semoga YouTube channel ini memberikan keberkahan buat banyak orang. Pokoknya buat teman-teman semua yang menemukan channel ini, semoga terinspirasi, termotivasi, dan kehidupannya berubah. Amin ya robbal alamin. Pokoknya doa baik-baik Lona berikan kepada teman-teman semua. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari, di mana kali ini Lona akan membacakan testimoni. Yang kali ini testimoninya tentang apa, Kak? Kebetulan dapat testimoni yang bagus banget nih tentang sholawat Ibrahim ya. Dan tentang tahajud juga ada, bahkan tentang duha nih. Ini luar biasa sekali nih amalan beliau ini. Kita langsung aja bacain testimoninya ya teman-teman ya. Nanti setelah ini Lona juga mau bahas tentang testimoni dari diri Lona sendiri. Oke, langsung aja. Testimoni sholawat Ibrahim 1000 kali sehari. Lama gak dapat pekerjaan, udah lamar sana sini, tahu-tahu temen datang nawarin kerjaan ke rumah. Tanpa babi bu, gak pakai surat lamaran, kerjaannya persis seperti yang saya mau. Gaji gak UMK, tapi tempat dan lingkungannya nyaman. Sekarang udah resign dan mulai ngamalin ini lagi. Mudah-mudahan cepet dapat pekerjaan lagi. Amin ya rabbal alamin. Testimoni sholawat Ibrahim 500 kali sehari. Bikin terheran-heran, beberapa bulan lalu dimarahi atasan di kantor karena kesalahan kecil. Gak lama, hanya hitungan hari, atasanku itu juga kena masalah fitnah di antara rekan-rekan kantornya. Beliau sampai ke atasannya, masalahnya itu lumayan bisa mengganggu usahanya beliau juga. Subhanallah. Testimoni tahajud. Pernah mau dijahatin orang, tiba-tiba ada WA masuk dari bapak saya yang tinggal pisah di kota lain. Saya masih bisa selamat, alhamdulillah. Padahal bapak nggak pernah WA di waktu malam banget gitu. Masya Allah. Testimoni duha. Dizolimi dosen, dimarahi depan dosen lain dan teman-teman yang ada di dalam kantor. Karena waktu itu lagi bimbingan. Saya telat menemui beliau karena pintu kantornya susah dibuka. Padahal saya sudah datang pagi walaupun hujan. Saya nunggu lama di luar. Begitu ada mahasiswa lain masuk, saya ikut masuk. Saya pikir terkunci, ternyata pintunya memang bermasalah. Begitu saya masuk, habislah saya dimarahi dan dipermalukan karena datang telat. Pulang nangis di sholat duha, nggak ceritain ke siapapun, nggak doa jelek-jelek juga buat dosen itu. Besok paginya ketemu bimbingan lagi, beliau nangis langsung peluk saya. Dosennya kebetulan perempuan ya teman-teman ya. Dia cerita kemarin sore jatuh di kamar mandi padahal lagi hamil besar. Beliau minta maaf karena memang kemarin hujan dan nggak seharusnya dia sampai memarahi saya di depan banyak orang sampai sebegitunya. Sebenarnya banyak testimoni sampai mikir saya ini beracun, bukannya sombong kak, tapi orang yang sholawatan itu nggak main-main dahsyatnya. Sampai kakak sepupu saya yang bisa melihat kasih tahu kalau pengamal sholawat dan bukan itu kelihatan, karena para pengamal sholawat itu ada semacam tanda putih di atas kepalanya. Nggak tahu juga bener enggaknya, tapi yang jelas auranya itu kuat banget. Masya Allah, tetap istiqomah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maaf kak kepanjangan. Nggak apa-apa, jangan maaf kepanjangan, aku malah seneng banget. Ini aku tertarik banget ya sama kata-katanya. Kalau nggak salah aku pernah bilang kan di video aku yang sebelum-sebelumnya bahwa pengamal sholawat itu beda. Aku sendiri pun ngerasain, bukan aku mau sombong. Kan beliau bilang saya ini beracun, bukannya mau sombong, tapi nggak main-main dahsyatnya. Nah mbak, sama banget ya mbak ya kalau mbak nonton. Itu yang aku rasakan. Kadang itu yang membuat aku sedikit berbeda di kalangan keluargaku, bahkan di pertemananku. Jadi jujur semenjak bersolawat itu aku nggak sekali dua kali kehilangan temen. Nah ini aku mau cerita. Karena berkesinambungan aku cerita. Aku pengen cerita banget sama teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita semua ya. Jadi ceritanya aku punya sahabat deket waktu kuliah. Deket banget sampai kayak anak kembar ya. Kayak malah kan
sampai suka dikatain nih pacaran kayak ini berdua, padahal cewek gitu kan, suka dikatain lesbi gitu, nauzubillahi. Saking akrabnya, jadi kalau dia punya pacar, pacarnya itu akrab sama aku, kalau aku punya pacar, pacarku akrab sama dia, sampai akhirnya kita sama-sama nikah dan punya anak sekarang kan. Dan dia udah balik ke daerah asalnya dan aku di sini sama suamiku. Terus dia ini lulus lah, achieve lah sama pencapaian dia soal karir. Dan jujur aku gak pernah iri sama pencapaian dia itu, karena aku ngerasa, kan aku udah bilang kalau pengamal tahajud dan sholawat itu jarang iri sama orang, jarang iri sama pencapaian orang. Jadi aku itu kan udah dikenal sama orang-orang, sampai aku kan udah pernah bilang sama temen ya, aku tuh sering dizolimi dengan ucapan orang-orang kayak, Lona ini sekolah tinggi-tinggi, pinter, tapi betah banget di rumah cuman ngantar jemput anak, tidak mau berusaha untuk kerja lagi. Siapa bilang? Suamiku udah sering banget nyuruh aku kerja lagi dan bisa untuk kerja lagi, tapi aku emang gak mau. Kan aku udah bilang panggilan hati. Aku pengen aku bermanfaat bagi banyak orang, dan itu yang dikabulkan Allah saat ini setelah aku memakai jalur langit itu. Nah, pada saat dia tercapai cita-cita dia, aku gak pernah iri sama dia. Bahkan dia sering membangga-banggakan achievementnya di sosial media, dan aku gak pernah iri, gak pernah menyindir pekerjaan dia, gak pernah usil atau menghina pekerjaan dia, yang posting-posting tentang penghinaan tentang pekerjaan dia gak pernah. Jabatan dia apa yang aku bilang, oh itu tidak bagus loh di agama Islam, ini gak pernah. Karena ya memang pekerjaannya bagus sih, memang bagus, bermanfaat bagi orang banyak. Lantas apa bedanya sama aku, ya kan? Nih kalau kita mau bicara dengan pekerjaan dan achievement kita itu bermanfaat bagi banyak orang. Sampai akhirnya gongnya itu kemarin ini, dia memasang status yang cukup membuat aku hancur sampai detik ini. Dan aku mulai menyadari, ini udah keberapa kalinya seperti ini terus. Jadi dulu-dulu juga dia berbuat ulah yang membuat aku sakit hati dari ucapan dia, dan akhirnya kita jadi jauh, sampai akhirnya kita baikan lagi karena aku orangnya emang nggak pendendam. Baikan juga nggak ada yang maafin aku, yang nggak ada, ya udah baikan aja. Dia dengan entengnya DM sosial media lagi segala macam dan baikan lagi. Kemarin gongnya dia itu kan sempet DM bilang, wih keren nih, maksudnya subscriber aku ya kan. Tadinya mungkin dia tahu YouTube aku nggak berkembang kan, cuma 32 aja subscribernya, tiba-tiba boom, subscribernya sekarang udah mencapai 4.000. Terus aku cuman jawab, enggak keren, aku enggak keren, ini semua Allah. Jadi maksud aku, jangan bilang aku keren, ini Allah yang keren. Aku enggak ngapa-ngapain, aku cuman sholawat, tahajud, cuman gitu aja gitu loh. Cuman ngaji, waqiah yasin segala macam, amalan-amalan jalur langit, aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Aku nggak ada ngasih tahu ke orang aja pada kaget semua lah. Lona punya YouTube, pada kayak gitu semua kan. Sampai akhirnya dia memposting semacam kayak apa sih, kayak bukan ayat, apa sih, kayak ya pokoknya apa penjelasan agama gitu, yang dia menyindir aku. Aku paham, aku tahu dia menyindir aku. Dia bilang, apa gunanya diagung-agungkan di dunia, tapi pada akhirnya nanti di akhirat dibenci sama yang kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berbuat bid'ah. Aku berpikir, apa ya yang maksud bid'ah ini? Kan identik dengan ibadah kan. Siapa ya yang dia maksud? Aku berpikir keras dan berpositif thinking. Mungkin dia lagi berantem sama siapa di tempat dia kerja. Tapi ternyata pas aku mencari tahu tentang nariyah itu bid'ah, kenapa dia tidak pernah lagi memview postingan aku sampai detik ini? Alias dia ya pengecutnya mulai setelah dia berbuat, dia tahu efeknya begini, aku jadi jaga jarak sama dia, dia langsung move. Itu yang aku udah nandain dari belasan tahun bersahabat sama dia, gak berubah. Jadi ternyata yang dia maksud itu bid'ah itu nariyah. Sampai aku posting di sosial media aku buat teman-teman yang tahu apakah benar nariyah itu bid'ah. Karena aku pengamal nariyah teman-teman, aku bener-bener ngerasain efek nikmatnya dari membaca nariyah. Nah, terus aku cari tahu dan akhirnya aku menemukan Syekh Ali Jum'ah. Kalau teman-teman cari di YouTube Syekh Ali Jum'ah tentang sholawat nariyah, itu penjelasannya sangat detail ya. Beliau mengatakan bahwa memang sholawat nariyah itu tidak, kan suka tuh digadang-gadang sama orang-orang di komen-komen gitu.
di YouTube tentang Nariyah itu musyrik, syirik dan bid'ah karena isinya tuh terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Terus pokoknya menyimpang katanya. Dan sholawat nariyah itu diciptakan oleh manusia biasa, ulama katanya, bukan ajaran dari Nabi Muhammad yang langsung. Oke, aku berpikir oke, itu alasan mereka. Dan ternyata Syekh Ali Jum'ah itu bilang memang nariyah itu tidak ada dalam syariat, tapi dia diulang berkali-kali dan pengulangannya itu menghasilkan sesuatu yang bagus dan dirasa nyaman oleh para ulama, para santri dan para pemuka agama, pemuka Islam gitu. Mereka merasa cocok, makanya mereka mengamalkan dan itu diciptakan oleh Syekh dari Maroko yang isinya begitu indah. Isinya begitu indah loh kata Syekh Ali Jum'ah. Maksudnya nggak ada yang menyimpang. Jadi kalau teman-teman yang udah mengamalkan ya udah lanjutin aja, nggak usah didengerin tentang orang yang bilang bid'ah lah. Ingat, yang bisa menentukan itu bid'ah atau enggak hanya Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke niat kita melafazkannya itu demi rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, enggak ada maksud apa-apa. Dan kalau yang Lona pelajari selama ini ya, selama Lona hidup, sesuatu yang haram atau sesuatu yang enggak baik, itu seperti maaf ya, kayak korupsi, zina, perbuatan yang dilarang agama, riba, itu pasti ada efek samping ke kehidupan kita. Gimana menurut teman-teman? Tapi aku mengamalkan nariyah tuh gak ada efek samping buruk, malah maaf nih kalau aku gak mengamalkan, malah aku ngerasa kenapa aku sial terus satu hari ini. Nah, ini gara-gara gak baca nariyah nih, karena dulu tuh aku pengamal yang setia banget selama 1 tahun. Aku usahakan sehari itu selalu dapat 200, bahkan pernah 300 waktu mama aku lagi ngurus tanah. Sampai mama aku nelfon aku cuman buat bilang, "Nak, makasih ya udah backing mama dengan sholawat nariyah Lona yang 300 setiap hari itu. Tolong jangan putus karena mama diberi pencerahan nih tentang pengurusan tanahnya itu," gitu loh. Mulus. Alhamdulillah. Nah, sampai akhirnya Lona ketemu ini ya, maaf nih Lona ngambil dari Google. Ini Buya, tahu kan ceramah Buya? Aku lumayan suka nonton Buya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada pernyataan melalui internet oleh pimpinan salah satu ormas Islam bahwa sholawat nariyah ada juga yang menamainya sholawatul munfarijah, pembebasan, itu berisikan kesyirikan. Padahal kami sudah bertahun-tahun mewiridkan sholawat tersebut. Sama ya sama aku ya. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Jawabannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, sholawat adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan berkah, keselamatan dan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Begitu pula Allah memberikan keberkahan yang sempurna, sholawat kepada orang-orang yang mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ketika mendapat musibah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim sholawatum mirobihim warohmah. Artinya mereka itulah mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Nah, ini dijelaskan bunyinya sholawat nariyah, teman-teman dapat tahu beserta terjemahan artinya ya. Wahai Allah, limpahkanlah keberkahan sholawat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Muhammad pada setiap pandangan mata dan hembusan nafas makhluk engkau sebanyak bilangan dalam pengetahuan engkau, karena kekuasaan engkaulah terlepas belenggu kesempitan kehidupan, hilang kesusahan, terpenuhi berbagai kebutuhan, terjangkau segala yang diinginkan, tercapai akhir kehidupan yang baik, serta turun hujan dari awan, juga keberkahan sholawat kepada keluarga dan sahabat. Coba pahami dengan cermat di mana adanya kesyirikan di dalam sholawat tersebut. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah menyatakan sesungguhnya Allah menganugerahkan keberkatan dan malaikat-malaikatnya bersolawat memohonkan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu, berdoalah untuk keberkatan Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mohonkan keselamatan untuknya. Al-Ahzab 56. Orang yang menyatakan sholawat di atas dan termasuk sholawat badar syirik dan bid'ah karena cara berpikir mereka yang tekstual, sehingga tidak boleh bersolawat selain lafaz yang digunakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad.
karena itu sholawat badar yang berlafaz salatullah salamullah ala toha rasulullah, yang artinya semoga Allah mencurahkan sholawat, keberkatan, dan kesejahteraan kepada Toha Muhammad, utusan Allah. Oleh kelompok tekstual tersebut dibid'ahkannya. Termasuk cara berpikir tekstual ini juga yang melarang khutbah Jumat berbahasa Indonesia, karena Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya kecuali berbahasa Arab. Ya, ini panjang banget penjelasannya, teman-teman boleh googling sendiri. Pokoknya intinya yang Lona mengambil kesimpulan adalah kata-kata terakhirnya, atas dasar keterangan di atas, menurut hemat Buya, teruskan kebiasaan Ananda mewiridkan sholawat tersebut, abaikan saja pendapat yang menyatakan syirik dan bid'ah tersebut, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah menjadi orang yang ragu. Itu ya teman-teman ya. Nah, Lona sekarang menjelaskan ini untuk apa, Lona? Jadi intinya, jauh sebelum si teman Lona ini menyindir-nyindir soal bid'ah di Instagram, Lona udah mulai menyukai sholawat Ibrahimiyah. Tapi sholawat nariyahnya nggak move on. Jadi sama kayak Mbak Mel. Mbak Mel itu kan dia udah suka munjiat banget, tapi dia tetap baca Jibril kan. Nah, Lona juga kayak gitu. Lona tuh lagi suka banget teman-teman sama sholawat Ibrahimiyah. Jadi kalau teman-teman ada beberapa yang ngomong sekarang Ibrahimiyah Mbak Lona, nariyahnya nggak lagi. Siapa bilang nariyahnya tetap. Jadi kalau lagi bawa mobil, nariyah tetap dibaca. Walaupun lebih banyak Ibrahimiyahnya ya dalam satu hari. Kalau dulu lebih dominan nariyahnya ngejar 200, sekarang ini lagi dominan Ibrahimiyahnya. Nariyahnya cuman setiap lagi bawa mobil dibaca sesanggupnya pakai tasbih digital sambil bawa mobil. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman gitu. Terus kalau habis sholat biasanya kan dulu selalu dipaksain 11 kali. Nah sekarang juga tetap dipaksain 11 kali, tapi karena dominan ke Ibrahimiyah sekarang, ya paling nariyahnya 3 apa 5 lah. Jadi tetap dibaca, enggak yang bener-bener 100% sekarang pindah ke Ibrahimiyah, enggak. Tetap nariyah tetap dibaca. Karena memang sesuka itu sama sholawat nariyah gitu loh. Nah jadi sekarang Lona mau cerita, kalau temen Lona masang status itu, terus tiba-tiba Lona sekarang jadi nggak mau baca nariyah lagi, enggak ya? Dia tidak sengefek itu untuk hidup Lona, enggak. Dia enggak segitunya gitu loh. Jadi Lona mencari tahu kalau teman-teman kan waktu itu ada yang komen, Mbak Lona bukannya sholawat nariyah itu syirik ya Mbak? Nah ini jawabannya ini. Mumpung lagi pembahasannya lagi masuk nih, nggak ada syirik. Kalian sekarang mikir aja, sekarang efeknya di badan kalian gimana? Kalau kalian baca dengan kalian nggak baca tuh gimana? Coba dibedain. Nggak usah dengerin kata orang, kata Buya kan. Pokoknya kalau kalian udah nyaman dengan sholawat itu, baca aja, terusin aja. Toh isinya nggak menyimpang, nggak ada penyelewengan gitu loh. Nah sekarang kita bahas tentang sholawat Ibrahimiyah ya teman-teman ya. Sholawat Ibrahimiyah ini kenapa awal-awal Lona suka? Karena waktu itu di testimoni subscriber Lona ada yang komen gini, Mbak Lona suka nariyah, kenapa nggak Ibrahimiyah Mbak? Saya pengamal sholawat Ibrahimiyah. Nah itu orangnya kemana tuh sampai sekarang? Udah ngasih testimoni apa belum tuh? Tolong ya kalau dapat nonton video ini. Sejak dia komen itulah aku mencari tahu tentang sholawat Ibrahimiyah. Dan ternyata pas aku search di Google, sholawat apa yang paling disukai itu nomor 1. Jadi dia ada 6 sholawat apa 5, Lona lupa. Nomor 1-nya tuh sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat paling agung. Saking paling agungnya, sholawat ini diletakkan di tahiyat akhir. Nah ini sekarang nanti ada conclusionnya ya, ada kesimpulannya dari itu. Sampai Lona nangis berjam-jam, nangis di dalam mobil sampai mata bengkak karena menyadari bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Lona cerita sedikit ya teman-teman ya. Lona cari lagi tuh YouTube, ternyata gak begitu banyak yang mengangkat tentang sholawat Ibrahimiyah. Ya palingan ustadz-ustadz, dan akhirnya Lona menemukan potongan video Syekh kesukaan Lona, almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau mengatakan sholawat yang paling agung itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada yang lebih bagus daripada sholawat ini. Pokoknya kalau antum semua membaca sholawat, senang membaca sholawat lain, setidaknya diawali dengan sholawat ini dulu. Jadi tolonglah dipaksakan setiap habis sholat baca minimal 10 kali, kata beliau. Karena ini sengefek itu, dan ternyata pas Lona amalin bener.
Nah itu kenapa Lona bilang tidak ada hubungannya dengan teman Lona, karena Lona tuh cerita ke suami Lona, sayang, kayaknya yang bikin YouTube aku 8 hari yang lalu aku posting, kan aku bilang kan 8 days ago aku post. Kenapa setelah 8 hari itu baru ditonton rame orang dan sampai naik gitu? Itu setelah aku ngamalin sholawat Ibrahimiyah sampai aku ketiduran memegang tasbih. Teman-teman pengamal sholawat pasti ngerasain deh yang namanya ngejar sholawat sebelum tidur terus ketiduran sama tasbih-tasbihnya. Terus suami aku denial kan, karena dia pencinta Nariyah banget. Dia bilang, enggak Mi, kamu tuh kan 2 minggu, 3 minggu belakangan ini lagi gila-gila tahajud sampai kurang tidur. Itu tuh tahajud kamu, nggak ada lah sholawat Ibrahimiyah biasa aja pasti, enggak lah. Terus aku masih mikir kan, kayaknya sholawat Ibrahimiyah deh yang bikin boom tiba-tiba gitu loh. Karena memang pas bersolawat Ibrahimiyah itu di dalam tahajud aku, selesai sholat tahajud aku baca, aku minta ya Allah ya Tuhan, semoga YouTube aku berkembang, semoga YouTube aku bisa membantu banyak orang, semoga YouTube aku diterima banyak orang, bisa memotivasi banyak orang gitu. Dan itu terjadi dalam waktu tap singkat sat. Terus ya udah karena suami aku denial, aku terpengaruh kan, akhirnya aku nariah lagi. Aku nariah lagi tapi tetap tuh curi-curi cari tahu tentang sholawat Ibrahimiyah dan tetap baca dikit-dikit setiap selesai sholat. Nah gongnya itu waktu aku baca sholawat Ibrahimiyah sambil suapin anakku. Anakku ini kan kurus ya teman-teman ya. Kalau makan tuh diemut sampai sore. Jadi kita nyuapin nih dari dia pulang sekolah itu sampai sore mau jam 5 nggak habis-habis. Diemut sambil nonton. Terus semenjak aku baca sholawat Ibrahimiyah itu, aku geber nih pakai tasbih digital, dapatlah itu sambil nyuapin dia tuh 50. Baca, alhamdulillah ya Allah. Sekarang makannya tuh nggak pernah diemut. Bayangin ya dulu tuh setiap berangkat ke sekolah, selalu jam 8 nyampe sekolah, udah gitu di mobil masih nyuapin dia susu nggak habis. Sekarang tuh di rumah sarapan sama susunya udah habis. Jadi pergi ke sekolah itu udah tinggal turun, tinggal ke kelas. Dan tidak telat. Jadi kok banyak perubahan gitu. Terus memang aku berdoa ke Allah, ya Allah semoga anakku tuh gak susah disuapin, gak diemut. Dan terjadi, ya Allah gak diemut. Sekarang kalau makan di restoran apa di mana-mana udah habis habis mie. Jadi kan kita kayak, ya Allah ini sholawat kayaknya ada sesuatu gitu loh. Kayak dahsyat sholawat ini, benar kata Syekh Ali Jaber, paksakan 10 kali aja setiap habis sholat. Kalau kalian senang sholawat yang lain tetap baca, tapi yang Ibrahimiyah ini jangan sampai enggak sama sekali gitu loh kalau bisa sebelum doa. Itu satu. Yang kedua, Lona waktu itu ini simpel sih. Jadi mobil kotor buluk banget. Ini testimoni Lona ya. Mobil kotor buluk banget sedangkan mama datang dari Batam. Jadi mau jemput mama. Jadi pas abis nganterin anak, ini cuaca tuh antara mendung, antara nggak mau hujan. Jadi gimana ya, tengah-tengah. Jadi kan labil banget kan cuacanya. Jadi Lona bilang ke Allah sambil baca-baca testimoni di YouTube kan, sambil di mobil. Jadi mobil belum jalan. Ya Allah ya Tuhan, hamba mohon tolong janganlah cuacanya kayak gini ya Allah. Ibrahimiyah dulu tuh sebelumnya 5 kali. Ya Allah tolong kalau misalnya memang mau hujan, hujanlah. Semoga itu bisa menjadi keberkahan bagi beberapa orang. Tapi kalau misalnya nggak mau hujan, tolonglah cerah ya Allah. Setidaknya jangan di tengah-tengah. Jadi hamba tidak dalam keraguan-raguan mau cuci mobil apa enggak. Soalnya mobil kotor banget. Tiba-tiba lagi balasin testimoninya teman-teman semua. Tiba-tiba kok ini terang gitu. Terangnya tuh terang banget. Pas lihat gini lah. Ini cahaya kapan datangnya? Sampai Lona posting di IG story tuh. Ini cahaya kapan datangnya ya Allah, sedahsyat itu. Dan Lona langsung cuci mobil. Dan terus temen ada yang komen di Instagram, biasanya ya nak kalau selesai cuci mobil baru deh tuh hujan, nyesek yang kayak apa. Ternyata pas udah selesai cuci mobil, udah jemput anak, mobil udah masuk rumah sampai sore, udah jemput mama, nggak hujan-hujan. Jadi mobilnya nggak kotor. Jadi ya Allah segitunya ya Allah melindungi hambanya yang bersolawat gitu loh. Terutama solawat Ibrahimiyah, karena itu solawat agung.
Itu yang kedua ya berarti ya. Yang ketiga baru tadi pagi. Nah itu yang Lona nangis. Jadi Lona minta ke Allah, ya Allah ya Tuhan. Jadi tumben-tumbenan parkiran lapangan depan rumah Lona. Lona kan kalau habis drop anak ke sekolah kan males ya masukin ke garasi lagi. Jadi taruh di lapangan bareng mobil-mobil warga lainnya. Nanti pas jemput anak tinggal set pergi aja gitu. Nah entah kenapa pula tadi pagi itu lapangan penuh. Dan tempat Lona biasa parkir tuh ada mobil nih, mobil siapa punya siapa kan hafalnya mobil warga sini. Ini kayak pendatang deh, ngapain sih parkir di sini. Terus coba tes deh sholawat Ibrahimiyah. Jadi selama perjalanan baca sholawat Ibrahimiyah. Dulu kan ngerasa kalau misalnya aku nggak baca sholawat Nariyah nanti kecelakaan nih. Nah sekarang semenjak ada Ibrahimiyah, baca sholawat Ibrahimiyah, baca sholawat Nariyah juga sekali, baca sholawat Ibrahimiyah 3 kali sebelum mau jalan, terus baca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Pleng, lancar sampai depan sekolah anak, gak ada yang namanya nabrak-nabrak batu apa nabraknya rempet mobil orang, gak ada. Alhamdulillah. Itu kunci ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang berkendaraan mau pergi ke kantor mau kemana-mana itu harus dibaca ya. Terus pas jalan pulang mau isi bensin, baca lagi tuh sholawat Ibrahimiyah sepanjang jalan. Ya Allah semoga di pom bensin gak rame. Ya Allah di Pertamax penuh, di solar penuh. Entah kenapa yang di Pertalite cuma mobil Lona. Jadi ya Allah alhamdulillah nggak ngantri gitu kan. Nah terus bener pas nyampe mau dekat rumah doa ya Allah semoga mobil yang di lapangan tadi tuh yang 1 biji itu yang di deket semua mobilnya tetanggaku itu kosong ya Allah. Pas Bismillah kecapai nggak deh pas mau deket rumah bener cuma mobil dia yang udah pergi, cuma mobil dia yang maaf ya itu pagi dan orang-orang belum beraktivitas, pada masih di rumah semua, belum pada ke kantor semua. Lona cuma nganterin anak Lona aja ke sekolah. Itu kapan lagi tuh mobil pergi, padahal mobil itu masih nangkring dengan indahnya waktu nganterin anak sekolah. Jadi Lona sesuka itu sama sholawat Ibrahimiyah sekarang-sekarang ini, yang kayak langsung nangis pas di mobil tuh nangis. Kalau teman-teman nanya nangis kenapa sih, sesimpel itu cuman gara-gara dapat parkiran doang nangis. Enggak itu. Tapi Lona nangis tuh kayak gini loh, ya Allah kalian tuh susah payah sering nanya sholawat apa yang terbaik, berapa ribu bacanya. Sholawat itu memang dianjurkan sebanyak-banyaknya teman, tapi gak pernah dipatokin harus 4.000 berapa, nggak ada, sebanyak-banyaknya aja disuruh ya. Terus yang Lona tangisin tuh segitunya Allah baik. Allah itu meletakkan sholawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir sholat, dimana kalau hambaku mengerjakan sholat dengan benar, dia sudah dengan tidak sadarnya membaca sholawat Ibrahimiyah, maka akan aku kabulkan permintaannya. Lona lupa capture, Lona baca di Google. Jadi pada zaman Nabi itu temennya itu bertanya sholawat apa yang harus dibaca kalau misalnya Lona, maaf ya kalau lupa ya. Terus tiba-tiba di sebelah mereka lagi sholat itu lagi berdoa, ada yang membaca sholawat Ibrahimiyah. Ada yang membaca sholawat Ibrahimiyah, lalu Nabi Muhammad SAW langsung berkata, kau sudah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, maka panjatkan doamu, maka Allah akan ijabah. Teman-teman cari deh di Google, Lona saking banyak yang dibaca, Lona lupa capture karena nyampur sama testimoni kalian. Tapi itu udah Lona capture deh, tapi lupa nih di mana. Tapi nanti kalau Lona nemuin nanti Lona cantumin. Tapi kalau nggak ketemu maaf ya. Pokoknya gitu kata-katanya. Nabi Muhammad SAW mendengar orang itu melantunkan sholawat Ibrahimiyah. Terus Nabi Muhammad SAW langsung bilang, kau sudah membaca sholawat Ibrahimiyah, cepat panjatkan doa maka akan dihijabah. Itu udah janji Allah. Karena menurut Lona sholawat itu sekali aja nih kita bersolawat, dosa kita dihapuskan, 10 rahmat dikucurkan. Sekali aja kita bersolawat, Allah sudah menjaminkan 70 untuk akhirat, hajat akhirat, dan 30 hajat dunia. Itu sekali solawat. Jadi kalau teman-teman bilang, kalau gitu enak banget dong mbak, setiap baca 1 solawat Ibrahimiyah langsung permintaan kita dikabulin. Lah ya itu udah janji Allah. Jangankan cuma 1, dia ngasih 30. 1 solawat 30. Lona gak yakin kalian permintaannya 1 hari bisa nyampe 30.
Blenger-blenger kalian. Kalian cuma minta keselamatan, anak sehat, anak makannya pinter, anak sekolahnya pinter, paling gitu-gitu doang. Suami sayang sama kita, paling gitu, rezeki melimpah, udah. Berapa tuh? Gak nyampe 6, gak nyampe 10. Itu satu solawat loh, satu solawat 30 hajat dunia. Terus kalian baca lagi solawatnya, 30 lagi ya, 60. Nah. Tapi hambanya Allah tuh gak banyak yang tahu. Ngerti gak? Itu yang Lona tangisin. Lona menangisi sesuatu hal yang Lona dapatkan, ilham yang Lona dapatkan, dan Lona ingin bagikan itu di segmen ini gitu loh. Teman-teman, ya Allah, Allah itu meletakkan sholawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir sholat kalian itu gak main-main. Pasti ada alasan, ada sebab. Gak mungkin kucuk-kucuk ditaruh gitu aja, gak ada penyebabnya. Pasti dengan sholat, aku sudah mengabulkan permintaanmu. Jadi sekarang susunannya setiap selesai sholat, Lona selalu, kemarin tuh waktu Lona tuh selalu ngedengerin apa nasihat subscriber Lona. Secinta itu aku sama kalian, tau gak? Jadi waktu itu ada yang bilang, Mbak Lona sibuk sholawat aja, yang apa tasbih tahmid semuanya lah itu yang 33 gak dibaca. Demi Allah loh, aku setelah baca itu tuh kayak terpanggil langsung, iya ya aku terlalu sibuk sama sholawat, makasih ya yang udah ngingetin ya. Aku langsung setiap selesai sholat itu aku selalu maksain diri untuk Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, La ilaha illallah 33 kali, baru aku masuk ke nariyah. Nariyah aku paling 1-2, nanti aku baru geber Ibrahimiyahnya, baru baca doa. Aduh, Masya Allah, dikabulin teman-teman. Sampai kemarin itu kan Lona lagi kondangan ya teman-teman ya. Lagi kondangan dari hari Sabtu. Lona bilang gini ke Allah, ya Allah ini hari Sabtu aku upload. Aku minta hari ini aku lagi mau pesta. Aku minta ya Allah, jangan ada hate comment. Jangan sampai hate comment itu membuat aku pusing dan jadi gak mood nih di pesta ini. Dan benar aja ya Allah, itu dari pagi sampai besok-besoknya nggak ada hate comment lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang yang nyisa nih, sekarang yang komen-komen pada baik semua, Masya Allah. Semoga selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Itu aja testimoni sholawat Ibrahimiyah Lona sama tahajud. Jadi kalau sampai saat ini walaupun suami Lona tetap denial, tapi dia tetap ya udah, kalau kamu emang senang bacalah, toh itu juga sholawat paling agung, dan kamu juga tetap bisa baca sholawat nariyah, nggak ada yang ngelarang kita mau sholawat berapa banyak. Itu Ustadz Muklis suka sholawat Jibril, Mbak Mel baca sholawat Munjiat, baca sholawat Jibril, si Mbak DN Raisutari baca Sajaratun Nukut ya, sama Munjiat sama Jibril juga. Jadi kan emang ada larangan gitu, kalian kalau udah baca satu aja ya, nggak boleh kan? Enggak, itu bebas, namanya kita pengamal sholawat, kita suka ya nggak sih? Oke deh, sampai ketemu di video-video berikutnya. Buat teman-teman semua yang mau curhat, terus mau ngirimin testimoni nih, paling penting testimoni apapun, pokoknya tentang tahajud dan sholawat, boleh banget ya teman-teman ya, biar YouTube ini berkembang dan bisa memotivasi banyak orang di luar sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.